Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan subtema kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman adalah yang pertama, dia bisa mengendalikan dan mengatur arah angin. Yang kedua, dia bisa berbicara bahasa binatang. Dan yang ketiga, dia juga bisa berbicara dengan bahasa jin. Dia juga dikaruniai kekayaan yang amat melimpah. Keteladanan yang bisa diambil dari kisah Nabi Sulaiman tersebut adalah dengan kita dikaruniai nikmat yang banyak dan harta yang berlimpah, seharusnya kita harus semakin taat kepada Allah. Kita harus menjauhi larangan-larangan Allah. Karena apa? Karena dengan nikmat yang ada dan diberikan kepada kita, harusnya bisa memotivasi kita untuk lebih taat beribadah kepada Allah. Dan kita tidak boleh sombong dengan adanya harta titipan tersebut. Selanjutnya, dengan berzikir kepada Allah dan mengingat Allah, kita akan selalu mendapat pertolongan dari Allah. Tapi kalau kita durhaka kepada Allah, kita malah akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nabi Ilyas itu? Nabi Ilyas adalah putra dari Yasin bin Fanhas. Dia adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam. Dia tinggal di daerah Ba'labak, di suatu daerah di samping atau di sekitar daerah Libanon. Dia diutus untuk memimpin kaum Bani Israel, mengajak kepada kaum Bani Israel untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika Nabi Ilyas mengajak Bani Israel untuk menyembah kepada Allah, kaum Bani Israel tetap bersikukuh menyembah kepada berhala. Dia itu menyekutukan Allah dan mendurhakai Allah, menyembah kepada berhala yang bernama Baal. Berhala Baal itu dianggap oleh kaum Bani Israel itu sebagai Tuhan mereka. Bahkan ketika Nabi Ilyas mengajak mereka untuk menyembah kepada Allah, Nabi Ilyas malah mendapat perlakuan yang sangat tidak mengenakan. Dia diejek, dicemooh. Bahkan para kaum Bani Israel itu bersekongkol untuk membunuh Nabi Ilyas. Setelah mengetahui bahwa dirinya mau dibunuh oleh kaum Bani Israel, Nabi Ilyas lari ke dalam gua. Namun, apa yang didapat oleh kaum Bani Israel? Selama 3 tahun tersebut, Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua. Kaum Bani Israel mengalami kemarau. Mereka mendapat azab dari Allah berupa kemarau yang sangat panjang, kurang lebih 3 tahun lamanya. Akhirnya setelah 3 tahun tersebut, banyak tumbuhan yang mati, binatang mati karena kehausan, tanah gersang, tanahnya tandus. Bisa kalian bayangkan sendiri gimana rasanya tidak turun hujan selama 3 tahun. Akhirnya para pemuka kaum Bani Israel bermusyawarah. Oh, ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Ilyas itu benar. Dia memang merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada suatu kebaikan, mengajak kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melarang untuk menyembah kepada berhala. Akhirnya para kaum Bani Israel mendatangi Nabi Ilyas. Mereka berjanji akan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka diturunkan hujan. Akhirnya
karena rasa iba dari Nabi Ilyas tersebut, Nabi Ilyas mengabulkan dan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan supaya tanaman-tanaman yang tadinya kering, tanaman-tanaman yang tadinya layu bisa tumbuh subur, binatang yang tadinya kurus bisa hidup, tanah yang tadinya gersang, yang kering bisa subur. Akhirnya seketika itu Allah mengabulkan doa dari Nabi Ilyas alaihi salam. Allah menurunkan hujan yang sangat melimpah, tanahnya langsung subur, tumbuhannya langsung hidup subur, hewannya bisa minum, manusianya tidak kehausan. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya kaum Bani Israel berbakti kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kisah keteladanan dari Nabi Ilyas alaihissalam. Siapakah Nabi Ilyasa? Nabi Ilyas adalah anak angkat dari Nabi Ilyas alaihissalam. Kenapa Nabi Ilyas dijadikan anak angkat oleh Nabi Ilyas? Karena pada waktu itu, pada masa kecil Nabi Ilyas mengalami sakit yang parah. Dia berobat kemanapun tidak sembuh, dan yang bisa menyembuhkan penyakit itu adalah Nabi Ilyas melalui izin dari Allah. Pada waktu itu Nabi Ilyas dikejar-kejar oleh tentara kaum Bani Israel karena hendak dibunuh. Akhirnya Nabi Ilyas masuk ke suatu rumah. Nah, di dalam rumah tersebut ada seorang anak yang sedang sakit, dan di sampingnya duduk seorang perempuan, yaitu ibunya Nabi Ilyas alaihissalam. Ibunya memohon kepada Nabi Ilyas, "Wahai Nabi Ilyas, tolong sembuhkanlah anakku ini." Nah, atas izin Allah, akhirnya Nabi Ilyas bisa menyembuhkan penyakit Nabi Ilyas. Padahal Nabi Ilyas pada waktu itu tidak bisa disembuhkan penyakitnya, sudah berobat kemanapun. Nah, setelah sembuh, akhirnya Nabi Ilyas berbakti kepada Allah, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Dan ketika itu Nabi Ilyas sering ikut berdakwah menemani Nabi Ilyas alaihi salam, hingga akhirnya dia dijadikan anak angkat oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas meneruskan perjuangan Nabi Ilyas alaihi salam untuk memimpin kaumnya. Selama kepemimpinan Nabi Ilyas, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mereka hidup di dunia ini semata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal akhirat nanti. Tetapi setelah Nabi Ilyas wafat, kaumnya kembali durhaka kepada Allah dan semakin kufur. Karena apa? Karena Nabi Ilyas itu sudah tidak ada. Nah, sudah banyak yang kita ceritakan tentang tema Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, idola. Dari Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan hari ini kita bercerita tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Ilyas. Keteladanan yang ada dari Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas itu harus kita contoh dan harus kita teladani. Dari Nabi Ilyas contohnya, kita belajar tentang makna sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam menghadapi segala cobaan. Dia sabar menghadapi cobaan dari kaum-kaum musyrikin, kaum Bani Israel. Terus sabar dalam menjalankan perintahnya, perintah Allah berdakwah kepada kaum Bani Israel. Terus dia juga berbakti kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Terus keteladanan yang bisa kita petik dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah
keteladanan dari sikap kerjasama. Kerjasama dalam hal apa? Kerjasama dalam menciptakan ketentraman, kerukunan, kemakmuran, dan rasa aman tersebut. Karena selama kepemimpinan dari Nabi Ilyasa, kaum Bani Israil merasa tentram, rukun, dan makmur. Karena mereka itu berbakti kepada Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diceritakan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap ridho Allah di hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nah, maka dari itu jadikanlah Rasul-Rasul Allah itu suri tauladan, sebagai contoh, sebagai idola-idola kita. Kita mencontoh apa yang dikerjakan oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada pada diri Rasul itu semuanya adalah suri tauladan yang baik, yang patut kita contoh kesehariannya. Cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो. अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही